Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tentang operasi biner. Oke, kita sudah mengenal beberapa operasi yang sering kita pergunakan. Misalnya kita mengetahui penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat atau penjumlahan dan perkalian pada bilangan real. Oke, sekarang kita tinjau penjumlahan pada bilangan bulat. Oke. Jadi yang kita lakukan ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat adalah kita mengambil AB dua bilangan bulat, kemudian kita lakukan sesuatu terhadap kedua bilangan tersebut. Kita jumlahkan kedua bilangan tersebut untuk mendapatkan A tambah B. Ini kita katakan kita operasikan, kita jumlahkan, dan hasilnya merupakan anggota bilangan bulat lagi. Jadi kalau kita ingin mengabstraksikan konsep dari operasi, di sini yang kita lakukan tidak lain hanyalah kita mengambil dua unsur di Z dan kita pasangkan dengan dua unsur Z yang lain. Nah, pemasangan semacam ini sudah kita kenal, dan pemasangan seperti itu merupakan suatu pemetaan. Jadi operasi adalah pemetaan. Ini operasi pada himpunan A adalah pemetaan dari A cross A. Ingat, A cross A itu definisinya adalah koleksi semua pasang A, B dengan A dan B nya ada di A. Oke. Jadi yang dilakukan adalah kita mengambil dua unsur di A, atau kita bisa menganggap kita mengambil satu pasang unsur yang mestinya unsur di A, kemudian kita pasangkan dengan suatu unsur yang lain di A. Oke. Jadi katakanlah si penjumlahan bilangan bulat bisa kita anggap sebagai pemetaan dari Z plus Z ke Z yang mengambil setiap pasang ke dalam tambah B. Nah, meskipun operasi itu sebetulnya adalah pemetaan, tapi kita tidak akan menggunakan notasi pemetaan untuk mendefinisikan hasil operasi. Jadi misalkan ini kan si FAB ini merupakan unsur di A. Kita bisa mengambil FAB dan suatu unsur yang lain di A, dan kita operasikan untuk mendapatkan F dari FAB, C. Jadi unsur ini adalah hasil operasi dari FAB dan C. Tapi kalau kita lihat, kita agak kurang nyaman dengan notasi semacam ini. Jadi alih-alih kita menggunakan notasi semacam ini, kita gunakan notasi ini kan. Kalau dalam penjumlahan A tambah B, C, kita kaitkan dengan A tambah B tambah C. Jadi daripada kita menulis semacam ini, kita tulis seperti ini. Ini artinya kita operasikan dulu A tambah B, kemudian hasilnya kita operasikan lagi dengan C. Oke, karena operasi itu merupakan pemetaan, kita bisa mendefinisikan sesuka hati kita. Jadi contohnya misalkan kalau kita punya A terdiri dari himpunan 1, 2, 3, katakanlah ya. Kita mau mendefinisikan, salah satu cara untuk mendefinisikan pemetaan adalah dengan cara mendeskripsikan setiap kita punya pasang mau kita kaitkan dengan apa. Nah, kita juga bisa melakukan hal tersebut dengan membuat tabel operasi. Misalkan operasi kita beri nama bintang, kita harus memberitahu satu bintang satu itu mau kita kaitkan dengan unsur yang mana. Jadi misalnya ini katakanlah ya sesuka
suka-suka kita, boleh berulang nggak masalah, misalkan seperti ini, boleh saja. Ini juga tabel ini menunjukkan bahwa bintang merupakan operasi. Kenapa? Karena setiap kali kita mengambil dua buah unsur di A, katakanlah kita mengambil 2 dan 3 misalkan, kita lihat bahwa 2 bintang 3 hasilnya adalah 2 ya. Jadi boleh saja kita mendefinisikan operasi itu sekehendak hati kita ya. Nah, tapi tentunya kalau kita hanya mendefinisikan operasi tanpa sifat-sifat tertentu, ya pointless juga, untuk apa gitu ya. Nah, kita menginginkan operasi yang kita buat, kalau kita ingin membuat suatu operasi yang baru, mempunyai sifat-sifat yang baik. Nah, kriteria sifat-sifat yang baik itu apa? Ya, salah satunya adalah sifat-sifat yang dimiliki pada operasi penjumlahan atau perkalian yang sudah kita kenal. Yang beberapa sifat operasi penjumlahan, misalkan kita tahu penjumlahan di R di bilangan real bersifat, yang pertama misalkan asosiatif, kemudian komutatif ya. Ini beberapa sifat yang baik yang dimiliki oleh operasi penjumlahan pada bilangan real. Nah, sekarang kita periksa apakah operasi yang didefinisikan pada A ini melalui tabel yang diberikan pada papan memenuhi sifat asosiatif. Jadi apakah A bintang ini ya penulisan himpunan A yang dilengkapi dengan operasi bintang, apakah bersifat asosiatif? Bagaimana dengan kekomutatifannya? Oke. Asosiatif itu artinya apa? Artinya, jadi pertama-tama kita perlu mendefinisikan istilah asosiatif dan komutatif untuk operasi yang lebih umum. Tentunya mirip-mirip dengan sifat asosiatif dan komutatif di penjumlahan atau perkalian. Misal, bintang operasi pada A. Bintang bersifat A komutatif jika setiap kali kita mengambil dua unsur di A, yang manapun juga, untuk setiap AB di A berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Asosiatif jika untuk setiap ABC di A berlaku A bintang B kemudian dioperasikan dengan C, sama saja dengan A dioperasikan dengan operasi dari B dengan C. Jadi ini yang dimaksud dengan sifat komutatif pada bintang dan ini sifat asosiatif pada bintang. Nah, sekarang kalau kita mendefinisikan bintangnya seperti ini pada himpunan A, apakah dia komutatif? Untuk memeriksa apakah dia komutatif atau tidak, kita bisa menunjukkan setiap kali kita mengambil dua unsur di A, hasil operasinya A operasi B akan sama dengan B operasi A. Nah, bagaimana untuk menyangkal bahwa suatu operasi itu tidak komutatif? Ini lingkaran dari setiap adalah ada. Berarti kalau kita ingin menyangkal, kita cukup menunjukkan bahwa ada dua unsur di A sehingga ini tidak dipenuhi. Oke. Untuk bintang di sini gimana? Ada tidak dua unsur di A yang bersifat A bintang B-nya tidak sama dengan B bintang A? Ya, kita lihat satu dioperasikan dengan 2, hasilnya 1.
operasikan dengan 1, hasilnya 2. Oke, jadi karena 1 bintang 2 tidak sama dengan 2 bintang 1, maka operasi bintang tidak komutatif. Oke. Sekarang bagaimana dengan sifat asosiatif? Lagi-lagi kalau kita ingin menunjukkan bahwa dia asosiatif, kita harus tunjukkan apapun ABC-nya ini harus benar. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa ini salah, kita cukup menunjukkan bahwa ada ABC tertentu yang membuat pernyataan ini salah. Oke, ya kita punya bisa mencoba-coba pilih ABC tertentu yang mana yang menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, kalau kita coba 1 bintang 2, hasilnya apa? Tadi 1 bintang 2 itu hasilnya 1. Jadi ini 1 bintang 1 adalah 3. Oke. Sekarang kalau urutannya kita operasikan dulu 1 dan 1, kemudian dioperasikan dengan 2, maka ini hasilnya 3 bintang 2. 3 bintang 2 hasilnya 1. Ya. Ini menunjukkan bahwa 1 bintang 2 berbeda dengan ini. Di operasi tidak asosiatif. Jadi bintang tidak asosiatif. Oke. Nah, kemudian sifat yang baik yang lain yang dimiliki oleh penjumlahan DR adalah bahwa operasi penjumlahan DR itu memiliki unsur identitas. Nah, di R plus ada unsur 0, ya. Ada unsur 0 yang bersifat X tambah 0 sama dengan X, dan 0 tambah X sama dengan X. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan real yang manapun juga, untuk setiap bilangan real X. Nah, unsur 0 ini kita namakan sebagai unsur identitas penjumlahan. 0 disebut unsur identitas penjumlahan. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin mengabstraksikan konsep yang semacam unsur 0 ini, kita definisikan E adalah unsur identitas operasi bintang ya jika untuk setiap unsur A berlaku A bintang E sama dengan A dan E bintang A juga sama dengan A. Ya. Oke, ini disebut unsur identitas. Kita lihat contoh berikutnya. Kita ingin mendefinisikan operasi pada R. Kita gunakan lambang operasinya sebetulnya terserah kita mau pakai notas apa. Misalkan saya mau pakai notas ini. Ya, ini merupakan suatu operasi yang baru yang didefinisikan dengan cara berikut. Untuk setiap A bilangan real, setiap kali kita ketemu A kotak B seperti ini, lakukanlah A kali B ditambah A ditambah B, akan seperti ini. Ya, jadi yang ini itu adalah operasi baru bikinan kita, yang ini perkalian biasa, yang ini juga penjumlahan biasa. Oke. Nah, sekarang kita ingin memeriksa apakah operasi
kotak ini mempunyai unsur identitas, apakah R yang dilengkapi dengan operasi yang baru ini punya unsur identitas. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Kita harus mengecek bahwa setiap kali kita mengambil bilangan real, ini ambilkan ada, katakanlah sebut C. Kita ingin melakukan eksplorasi kira-kira kalau ada C-nya itu harus apa? Ya. Oke, agar C jadi unsur identitas, A kotak C harusnya sama dengan apa? Ingat, definisi unsur identitas adalah kalau dioperasikan dengan unsur A yang lain, maka hasilnya kembali lagi kita mendapatkan A. Oke, jadi ini sebenarnya pekerjaan kita di kertas buram, kita ingin mengetahui C-nya kira-kira apa yang menyerupai ini dan juga memenuhi ini. Oke. Anda periksa bahwa operasi ini merupakan operasi yang komutatif, ya. Anda cek kalau kita lakukan A kotak B dengan B kotak A, hasilnya kan akan sama, ya. Jadi cek A kotak B sama dengan B kotak A. Ya, ini apa? Kita memeriksa ini agar memudahkan pekerjaan kita. Jadi nantinya kita cukup mengecek salah satu dari ini saja. Kenapa? Karena kalau dia komutatif, ya yang ini sudah sama dengan yang ini. Berarti kalau ini A, yang ini juga harus A. Oke, itu alasan kenapa kita ingin memeriksa apakah dia punya sifat komutatif atau tidak. Oke, jadi kita cukup memeriksa salah satu di antara kedua sifat ini. Oke, jadi kita ingin mengetahui C yang mana yang memenuhi seperti ini. Ini, tapi menurut definisi A kotak C itu hasilnya apa? AC ditambah A ditambah C. Ya, ingat tujuan kita adalah ingin mencari C. Apa C-nya? Ya, ini sama saja dengan pelajaran aljabar biasa di sekolah. Kita punya persamaan ini, kita ingin menyelesaikannya dalam C. Ya. Ini sama-sama mengandung A, kita bisa kurangkan A dari kedua belah pihak. Ya. Ingat bahwa di sini sekarang kita bekerja di bilangan real. Ini A bilangan real, ini juga bilangan real. Artinya kita bisa melakukan operasi pada bilangan real. Kita bisa mengurangkan A pada kedua ruas. Hasilnya 0 sama dengan AC tambah C. Kita bisa memfaktorkan. Oke. Berarti C-nya apa? C-nya, kalau kita punya ini, C-nya harus sama dengan 0 atau A-nya sama dengan ini saja. Ya. Tapi kan kita ingin agar ini dipenuhi oleh setiap A. Berarti C-nya harus sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi C sama dengan 0. Oke, ini adalah kerjaan di kertas buram kita. Oke. Nah, sekarang kita bilang bahwa klaim C adalah unsur identitas dari ini, ya. Ambil C sama dengan 0, ambil A bilangan real, A kotak 0 sama dengan A kali 0 ditambah A ditambah 0, hasilnya A. Ya.
Jadi operasi yang baru ini tetap mempunyai 0 sebagai unsur identitas. Ya. Nah, nanti Anda coba bagaimana kalau kita definisikan operasi bintang ini lewat AB tambah A tambah B tambah 1. Ya. Apakah bintang punya identitas? Oke. Nah, berikutnya tadi kita sudah meninjau sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, kemudian unsur identitas, dan satu lagi sifat operasi penjumlahan yang dimiliki di bilangan real, yakni setiap kali kita mengambil bilangan real, maka ada unsur yang lain yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah unsur identitas. Jadi di sini itu untuk setiap A bilangan real terdapat B bilangan real, sehingga A tambah B sama dengan 0 dan B tambah A sama dengan 0. Ya, karena kita telah terbiasa bekerja di bilangan real, tentunya kita tahu B yang dimaksud adalah apa? Adalah minus A. Ya. Nah, ini B disebut inverse dari atau lawan dari A. Nah, secara umum, misalkan unsur identitas di unsur identitas di A dengan operasi bintang memiliki inverse jika untuk setiap A di A terdapat B di A, sehingga kalau kita operasikan A dengan B dari kiri ataupun dari kanan, hasilnya adalah unsur identitas yang tadi dimiliki oleh ini. Ya. Oke, kita tinjau lagi tadi operasi yang sudah kita definisikan. R dengan kotak seperti ini, definisinya A kotak B sama dengan AB tambah A tambah B. Nah, pertanyaannya, ada tidak? Tadi kan identitasnya adalah 0. Ya. Sekarang ambil A di R, adakah B sehingga A kotak B ini hasilnya sama dengan 0? Ya. Oke, kalau ada, maka kita punya 0 sama dengan A kotak B. Ini lagi-lagi kerjaan di kertas program kita, sama dengan AB tambah A tambah B. Ya. Jadi adakah B yang memenuhi seperti ini? Sama saja dengan kita menyelesaikan persamaan ini dalam B. Kita kurangkan A dari kedua belah pihak, min A sama dengan AB tambah B, min A sama dengan B A tambah 1, jadinya B nya sama dengan min A per A tambah 1 untuk A nya yang tidak sama dengan min 1, karena kalau kita bagi dengan 0 dia akan tidak terdefinisi. Nah, ini menandakan bahwa untuk A sama dengan min 1 kemungkinan kita akan menemui masalah. Oke, jadi kita akan coba tunjukkan bahwa si operasi ini tidak mempunyai
unsur inverse untuk A sama dengan min 1. Baik. Oke, akan ditunjukkan min 1 tidak punya inverse. Andaikan B inverse dari min 1, maka B kotak min 1 sama dengan 0. Kan, tapi kalau kita mengoperasikan B dan min 1, hasilnya menurut definisi min B ditambah B kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita boleh B min B tambah B kan 0, min 1 sama dengan 0. Jadi kalau kita andaikan ada inverse dari min 1, akan berakibat min 1 sama dengan 0, yang merupakan kontradiksi. Oke. Dengan demikian, maka operasi ini pada R tidak memiliki inverse, karena kita berhasil menemukan suatu unsur yang min 1 yang tidak memiliki inverse. Nah, ini sebagai latihan. Kalau kita lihat, sebetulnya yang menjadi masalahnya itu hanyalah ketika bilangannya adalah min 1. Untuk yang lainnya kemungkinan dia punya inverse-nya ini, ya. Oleh karena itu, Anda coba tunjukkan bahwa kalau kita keluarkan si min 1 dari R dan kita tetap gunakan operasi yang sama, yakni A kotak B sama dengan AB tambah A tambah B, maka kotak ini memiliki unsur identitas dan setiap unsur di A memiliki inverse. Setiap unsur di himpunan R dikurang min 1 memiliki inverse. Jadi meskipun tadi di sini dia tidak punya inverse, ternyata kalau kita keluarkan min 1-nya, dia akan memiliki inverse. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang grup yang sebetulnya hanyalah merupakan himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi, dan operasinya itu mempunyai sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang baik yang tadi kita inginkan. Antaranya adalah asosiatif, kemudian dia punya inverse dan punya identitas. Oke. Untuk sementara sekian dulu, kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya.